sama Rohman itu kan sama pengacara. Ya. Teleponlah Pak Rohman tuh ke saya. Bro, gimana? Ya di desa saya bilang, gitu kan? Ya. Nah, ayeuna saya ngedampingi Pak Yosef. Oh syukur atuh, dampingi aja. Gitu. Ya. Setelah itu, atuh kalau bisa mah Yoris juga bareng aja. Ya. Kata Pak Rohman. Saya bilang nanti aja dulu Yoris mas, terus gimana bro? Lu curiga siapa? Itulah nanya. Ya. Namanya kan sama-sama teman pengacara. Ya. Yang curiga Pak Yosef. Ya. Selamat siang Pak Kades nih. Selamat siang menuju sore Kang Heri. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Kades nih pada siang hari ini. Kita langsung saja Pak Kades ya. Saya tidak akan terlalu banyak basa-basi nih. Karena memang Pak Kades itu waktunya sangat sibuk sekali nih ya. Jadi alhamdulillah kita nih semua, dan kebetulan di sini juga ada teman-teman YouTuber pewarta kasus Subang, Mas Sodo, Mas Pepep nih ya dari Monogram. Jadi saya ingin menanyakan nih Pak Kades nih. Karena memang sekarang kasus itu kan sudah terungkap. Saya ingat betul Pak Kades, dulu sebelum ada penetapan tersangka, itu ada keterangan yang tentunya ramai sekali diperbincangkan sampai seluruh jagat raya ini goncang ini. Karena sebuah statement yang disampaikan oleh Pak Rohman waktu itu di Polda Jabar. Nah, kenapa sangat goncang? Karena secara pribadi, saya juga dan teman-teman juga yang pemerhati kasus Subang itu tahu bahwa Pak Kades itu juga sangat dekat dengan Pak Rohman ya. Beliau juga kalau misalkan datang ke sini suka duduk-duduk di kursi di sini, dan yang lebih banyak podcast waktu itu dengan Pak Rohman adalah di channelnya Pak Kades loh. Seperti itu. Nah, setelah ada keterangan bahwa mungkin Pak Kades juga mendengar, melihat ya apa yang disampaikan oleh Pak Rohman nih terkait adanya tuduhan secara langsung yang disampaikan oleh Pak Kades terhadap kliennya Pak Rohman, yaitu Pak Yosef. Monggo Pak Kades langsung saja jelaskan. Gimana Pak Kades? Ini saya cerita ya. Ya. Jadi saya tidak menuduh Pak Yosef. Ya. Saya tidak ada bahasa di setiap media itu bahwa tuduhan saya ke Pak Yosef. Ya. Tidak sama sekali. Karena mungkin waktu itu saya mengawal Danu Yoris sebagai dari pihak keluarga. Nah, mungkin timbullah bahasa seolah di setiap channel YouTube saya itu menggiring opininya ke Pak Yosef. Itu yang pertama. Yang kedua, ini obrolan saya ya. Saya sama Rohman itu kan sama pengacara. Ya. Teleponlah Pak Rohman tuh ke saya. Bro, gimana? Ya di desa saya bilang, gitu kan? Ya. Nah, ayeuna saya ngedampingi Pak Yosef. Oh syukur atuh, dampingi aja. Gitu. Ya. Setelah itu, atuh kalau bisa mah Yoris juga bareng aja. Ya. Kata Pak Rohman. Saya bilang nanti aja dulu Yoris mas, Pak Yosef dulu. Terus gimana bro? Lu curiga siapa? Itulah nanya. Ya. Namanya kan sama-sama teman pengacara. Ya. Yang curiga Pak Yosef. Itu Ya. omongan saya sama Pak Rohman. Oh. Jadi gak ke media. Nah nanya juga Pak Rohman curiga ke siapa? Saya bilang saya curiga ke Pak Yosef. Waktu itu 3 hari setelah kejadian Pak Eri. Ya. Nah setelah itu dasarnya curiga apa? Ya begini aja. Waktu itu kan ada Pak RT, ada saya, ada Pak Yosef. Pak Yosef bilang ke Pak RT, Pak Yosef bilang ngomongnya gini, Pak RT tolong jangan kemana-mana, tungguin ini sampai beres. Ya. Saya mau nenangin pikiran. Kan saya kaget. Ya. Iya betul. Ini kasus gede Wak, saya kan gitu. Iya. Gua mau kemana? Itu ceritanya. Nah itu kecurigaan saya.
saya nggak lihat ada bercak darah, nggak lihat apa-apa. Kecurigaan saya itu aja. Iya. Ketika Pak Yosef mau berangkat, mau pergi, nenangin diri. Iya. Berarti apa yang Pak Indra sampaikan kepada Pak Rohman itu istilahnya pembicaraan antar personal gitulah ya, antara Pak Indra dan Pak Rohman ya, yang sebatas curiga. Ya, karena memang ya bisa dikatakan minta pendapat atau itu juga karena Pak Kades ditanya kan. Iya. Sebagai seorang teman tentunya ini bukan untuk dipublish, tapi karena memang pengacaranya ditanya ya memberikan keterangan seperti itu ya. Iya. Nah, oke. Lalu yang kedua bahwa memang tadi itu yang mungkin dikatakan oleh Pak Kades bahwa ini saya mau menangkan diri kan ada sesuatu yang janggal mungkin menurut Pak Kades ya seperti itu. Ya kan begini Kang Heri tuh. Saya diurus Watuti ini dari kecil. Berarti kasih sayang Watuti itu udah pernah ke saya nih waktu kecil ya. Dikasih makan, disuapin. Wah Ida, Wah Yeti, Wah Lilis juga sama. Nah sekarang ketika orang yang disayang seperti kakak sendiri terbunuh, orang jadi suaminya kalau mau berangkat ya saya langsung curiga tuh. Oh ini orang jangan-jangan pelakunya itu aja, itu pun di dalam hati saya. Makanya pada waktu itu saya langsung panggil pihak kepolisian, sini tolong amankan dulu Pak Yosef tuh di atas, bawa ke SMA. Jadi kalau ditanya saya harus maksa-maksa ditanya gitu, Pak Kades lihat bercak darah? Enggak, saya mah enggak. Tidak merhatikan bajunya. Saya mah hanya itu aja, kecurigaan tuh. Dan seolah-olah mau lari. Nah begini Pak Kades ya, secara pribadi saya melihat bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh statement Pak Rohman di Polda, karena waktu itu juga saya ada, cuman saya tidak mengikuti acara itu ya. Waktu itu ada teman-teman YouTuber juga yang mewawancarai Pak Rohman saat itu. Tetapi secara pribadi saya itu dalam hati bertanya-tanya begitu. Apakah memang Pak Kades ini dengan Pak Rohman ini istilahnya sudah saling berkomunikasi, bro, ntar lu bilang begini aja bro, gitu, atau bagaimana. Nah saya berpikir seperti itu Pak Kades. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena Pak Kades ini sangat dekat sekali dengan Pak Rohman. Nah yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kades, karena Pak Kades ini dikenal nih di teman-teman YouTuber ya, pemerhati kasus Subang, Pak Kades suka memberikan klarifikasi. Nah saat itu kenapa ini? Alasannya mungkin bisa dibedah nih sekarang Pak Kades nih. Pak Kades tidak memberikan klarifikasi saat itu, karena memang sekarang kasusnya sudah terungkap. Alasan Pak Kades, kenapa Pak Kades saat itu tidak memberikan klarifikasi seperti ini gitu Pak Kades? Karena saya anggap itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena itu obrolan saya pribadi. Kalau saya waktu itu ada saja jejak digital saya yang langsung itu menurut Pak Yosef, baru akan saya klarifikasi. Tapi kalau itu makan nggak penting, itu saya obrolan dengan beliau hanya via telepon. Dan saya ditanya sampai sekarang, orang kalau nanya ke saya, Pak Kades kurang pakai curiga ke Pak Yosef, ada bercak darah ya? Bukan, itu aja. Yang tadi malah mau pergi, ya wajar tuh. Sok gimana saudara ketika terbunuh suaminya mau pergi kan, saya mau menenangkan diri gitu ya. Itu aja kecurigaan saya dasarnya dari sana. Kemudian seiring berjalan waktu ini kan masih terus belum terungkap. Saya juga cari celah dong, cari jalan gimana caranya supaya ini cepat terungkap. Mau mempersatukan semua keluarga sulit. Kayaknya saya persatukan dulu dengan anaknya Yoris. Gitu. Nah, oke, terima kasih Pak Kades. Nah, yang ingin saya tanyakan sebagai seorang teman pada saat memberikan statement seperti itu, sampai saat ini sudahkah ada Pak Indra nih dengan Pak Rohman berkomunikasi seperti biasa? Ini belum ya? Belum sampai sekarang. Telepon juga belum. Biasanya kalau ada apa-apa telepon atau WA. Iya, Pak. Tapi nggak selek kan? Enggak. Pak Indra sendiri juga tidak ya, belum ya? Belum. Saya takutnya gini, kalau telepon beliau ganggu. Karena kan beliau sekarang lagi fokus ya. Kliennya Pak Yosef sudah ditetapkan tersangka. Kemudian satu sisi, satu timnya juga kan sama sebagai pendamping ini. Saya lebih mengerti. Karena saya tidak termasuk, walaupun saya seorang pengacara, saya tidak berani untuk masuk terus ke ranah mereka, karena kan setiap pemikiran pengacara itu punya jurisprudensi, punya dasar hukum masing-masing. Dari mana nanti pembelaannya seperti apa kan itu. Ya Pak Kades gini ya, selain daripada kepala desa, Pak Kades itu sekarang selain daripada kepala desa, Pak Kades kan kalau berbicara tentang Pak Kades juga seorang pengacara, dan setahu saya Pak Kades itu sekarang sedang cuti ya.
Tetapi saya menganggap bahwa Pak Kades itu bisa dikatakan sebagai praktisi hukum juga lah begitu. Nah, ini terkait ada penetapan tersangka di dalam kasus Subang ini kita sudah sangat senang dan bahagia sekali nih. Dan kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat karena pada dasarnya secara pribadi juga saya meyakini bahwa penetapan tersangka bukan hanya berdasar kepada pengakuan Danu, akan tetapi juga berdasar kepada alat bukti yang sah. Saya memiliki keyakinan bahwa pihak kepolisian ada alat bukti yang kuat untuk bagaimana bisa menetapkan TSK di dalam kasus Subang, terutama Pak Yosep dan Danu yang saat ini sudah ditahan. Nah, menurut cara pandang Bapak sendiri nih, terutama untuk dua orang aja dulu nih, untuk Pak Yosep dan Danu, seperti apa Pak? Karena banyak yang seolah bahwa penetapan tersangka dan mereka ini semua hanya berdasar kepada keterangan Danu, sepihak lah seperti itu. Pengakuan Danu. Ya. Jadi begini, kalau penyidik itu tidak akan gegabah ketika menetapkan tersangka. Pertama, marwah kepolisian. Kedua, kalau salah penetapan itu pra-peradilan. Ya. Ketika polisi kalah di pra-peradilan ini bahaya. Institusi mereka terancam marwahnya. Jadi tidak gegabah. Mungkin ini perkiraan saya ya. Karena kan dua alat bukti saja sudah cukup. Pertama, alat buktinya adalah pengakuan Danu. Ya. Kedua adalah bukti petunjuk. Apa sih bukti petunjuk yang bisa menetapkan Pak Yosep menjadi tersangka? Itu adalah katanya bercak darah yang ada di kaosnya. Ya. Itu bukti petunjuk. Itu sudah kuat. Dan katanya juga, ini katanya, karena saya tahunya kan dari berita nih. Iya, betul-betul. Katanya juga bercak darah itu adalah DNA-nya DNA Betuti. Di bercak darah di kaosnya. Nah itu kalau untuk Pak Yosep. Kalau untuk Bu Mimin, Arigi, dan Abi, kenapa tidak ditahan hanya wajib lapor? Ini adalah diskresi kepolisian. Wewenang kembali lagi kepada kepolisian. Tapi saya yakin penetapan terhadap 3 tersangka ini sudah ada 2 alat bukti. Mungkin belum disampaikan oleh penyidik. Karena tadi saya pernah bilang di channel Kihodo, kata Kombes Ibrahim Tompo, saksi sudah 218 bertambah. Nah, yang saya salut kepada tim Polda sekarang, saksi anu baheula yang dulu tidak ngaku, dipaksa-paksa sekarang ngaku bahwa saya tahu loh, lihat orang ini itu. Oke Pak Kades, jadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kades terkait 2 alat bukti yang tentunya merujuk kepada KUHP 184 ya, terkait alat bukti yang sah ya, dari mulai keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Tadi dibicarakan bahwa untuk Pak Yosep di sini ada bercak darah yang tentunya menurut keterangan kata Pak Kades ya, ini adalah diduga DNA-nya Ibu Tuti. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kades adalah, karena memang ketiga tersangka saat ini itu kan belum ditahan, masih dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Tapi saya mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Kades barusan terkait ada penambahan saksi ini di dalam kasus Subang. Sampai dengan berjumlah berapa Pak Kades? 218. Nah, itu dikatakan oleh Pak Kades adanya yang mengakui atau menerangkan. Nah, apakah berdasarkan keterangan saksi tambahan yang tentunya memberikan keterangan itu sehingga Pak Kades juga memiliki keyakinan bahwa untuk 3 orang tersangka yang statusnya saat ini wajib lapor itu bisa dikatakan memiliki alat bukti yang kuat juga, akhirnya polisi dapat menetapkan mereka juga sebagai tersangka dalam kasus Subang. Iya, bisa, karena dalam istilah hukum kita itu satu saksi bukan saksi. Kalau hanya satu saksi bukan menjadi saksi, tidak bisa dipercaya. Ini bisa lebih dari 2 orang saksi atau 3 orang saksi. Makanya polisi punya keyakinan penetapan tersangka itu. Itu dalam istilah hukum. Kemudian kembali lagi ke Danu. Danu ini adalah saksi mahkota. Kalau dalam istilah hukum. Muncul saksi mahkota itu ketika kasus Marsina. Dan dalam kasus Marsina ini saksi mahkota pernah ditolak. Jadi saksi mahkota ini adalah seorang yang bersaksi akan tetapi ikut melakukan suatu tindak pidana. Nah, ini adalah saksi mahkota. Jadi dia bersaksi untuk teman-temannya yang ikut melakukan. Nah itu saksi mahkota itu. Makanya kenapa saksi mahkota ini
harus dipercaya oleh pihak kepolisian, nanti ada jurisprudensi yang mengaturnya. Kita lihat saja nanti di persidangan. Kita kan ini saya kan hanya berbicara pengalaman saya, Ya. pernah membaca dan pernah melihat kasus-kasus yang seperti itu. Itu Kang Heri. Seperti itu ya. Nah, lalu menurut cara pandang Pak Kades nih, situasi seperti ya sekarang lah ya, walaupun memang sekali lagi ini banyak yang bertanya-tanya nih, seolah memang adanya 3 orang yang dikenakan wajib lapor di sini seperti menunjukkan keraguan pihak kepolisian dalam menetapkan TSK. Tapi secara pribadi sih saya percaya. Nah, mungkin untuk hal ini gitu loh, bisa lebih menurut cara pandang Pak Kades seperti apa? Jadi kita balik lagi ya. Menimbulkan keraguan itu bagi kita yang hanya berpikiran mengira. Ya. Ingat, polisi tidak bodoh. Ketika tadi saya bilang, ketika menetapkan tersangka, konsekuensinya akan lebih banyak. Dan kalau penetapan ini kemudian hanya asal-asalan, ini akan menjadi presiden buruk bagi pihak kepolisian. Itulah saya yakin nanti, coba lihat aja nanti. Karena kan ada saksi yang tidak mau dihadapkan, tidak mau dibilang, ada dirahasiakan juga ya, itu nanti aja. Kita lihat nanti kalau sudah proses persidangan, sok lihat saja. Oh, jadi seperti itu Pak Kades ya? Iya. Oke. Terakhir mungkin ada pesan nih, karena memang sekarang banyak sekali beredar tentang, ya tentunya mungkin tadi juga sudah dibahas ya di channelnya Mas Sodo ya, bahwa dalam hal ini terutama tentang keberadaan Bapak di pemakaman yang seolah sekarang lagi bahas tentang plastik kuning, ya kan? Itu tidak percaya juga tentang adanya Banpol. Nah, pada kesempatan kali ini saya menginginkan Pak Indra juga untuk bisa menyampaikan sebuah pesan ini di dalam channel saya ini. Seperti apa kira-kira yang disampaikan oleh Pak Indra? Jadi saya berpesan kepada warganet, pemerhati kasus Subang, subscriber channel Kang Heri, tolong ketika ada berita itu disaring dan ditanyakan, ya, karena Kang Heri setidaknya bareng-bareng dengan saya ada di TKP. Kang Heri juga tahu di TKP, dan waktu itu saya dengan Kang Heri juga ikut penguburan. Nah kan video kresek kuning itu ada di video channel Kang Heri. Iya, memang dari kemudian mencuat gitu. Nah cuma saya Kang Heri nih, tolonglah, kita kan sekarang tersangkanya sudah ada, jadi nggak usah mulai kemana-mana. Nanti juga kalau tersangka ini terbuka semua, bakal kebuka siapa pelakunya, tenang saja. Mungkin belum waktunya nih orang-orang yang katanya sudah ditetapkan jadi tersangka itu belum terbuka. Nah terus masalah kresek kuning itu juga nanti saya akan cari terus orang-orang yang berada di sekitar kresek kuning, biar jelas. Jadi Muhammad belum ya, Mas Yono bapaknya Danu belum saya tanya. Saya mau tanya ke Mas Yono, apa sih sebenarnya isi kresek kuning gitu. Bukan orai koneng gitu kalau nanti isinya. Saya takutnya nanti malah siana. Orai koneng ya. Malah saya takutnya yang keluar dari Yomat juga bawa kresek koneng dicurigai lagi. Yomat kan pakai kresek koneng. Iya, betul sekali Pak Kades ya. Ya, jadilah udahlah sekarang mah tuh pelakunya sudah ada, sudah ditetapkan, sudah membuka semua. Kalau terus sekarang nanti Danu ada yang ditutup, yang mudah-mudahan nanti Danu juga terbuka, itu saja. Yang jelas kalau proses DC-nya Danu mau cepat diterima dikabulkan, sok Danunya juga harus gitu Kang Heri. Jangan ada yang ditutupi lagi. Tidak usah takut, yang nama sudah dia nanti juga akan dilindungi oleh LPSK kalau seumpamanya Danu benar-benar terbuka. Oke deh. Terima kasih Pak Lurah penjelasannya. Aduh saya bingung nih. Saya panggil Pak Indra, saya panggil Pak Lurah. Karena memang Pak Indra ini memang benar Pak Kades ya. Begitu, bukan Pak Lurah maksudnya Pak Kades nih. Begitu. Jadi saya bingung ini manggilnya apa. Terkadang manggil Bang. Panggil juga siapa yang mau. Orang dari mana ya? Dari waktu itu ada dari Jogja. Kalau nanyain kasus saya angkat, saya kasih tahu yang saya kasih tahu.
Jadi namun bahasa Sunda memang saya terpedit. Iya. Itu nggak pelit terhadap informasi. Terus yang saya kasih tahu pun itu benar di lapangan. Nah, terus saya ketika menonton video Kang Heri biasa aja saya dengan Kang Heri. Iya. Artinya begini, ketika Kang Heri takutnya menjurus nanti orang kan malah mengarah gitu kan. Makanya saya bersihkan lagi ini sebenarnya begini. Jadi ya mau sebut klarifikasi channel apa juga nggak apa-apa, yang jelas saya itu bener dan sudah capek ini mau terungkap itu. Jadi bukan tidak serius, tapi terungkapnya harus sesuai dengan fakta dan bukti yang ada, itu aja. Iya. Terima kasih Pak Indra ya. Cuman satu yang ingin belajar banyak saya sama Pak Indra. Tadi dikatakan bahwa Pak Indra memiliki kecurigaan berdasarkan keterangan yang tadi sudah disampaikan ya. Tetapi pada saat ini tentunya kita percaya kepada pihak kepolisian dengan sudah adanya penetapan TSK di dalam kasus Subang. Karena dugaan Pak Kades itu ya Pak Indra juga nih. Ini tepat sekali itu. Bagaimana bisa sedikit mungkin Pak bisa tepat begitu dugaannya? Kan saya waktu itu ngobrol sama Ki Sodo. Iya. Ki, ini kayaknya pasti ada dukunnya. Ki Sodo kan orang nggak percaya dukun. Iya. Malah diketawain saya. Iya. Malah dibahas di channelnya juga. Iya begitu. Makanya saya pas datang ke sana ketawa-ketawa saya nih. Kades ngomongin dukun. Orang ya kayaknya sulit banget gitu. Udah 1 bulan belum terungkap. Padahal Kang Heri tahu sendiri. Waktu kita di TKP ya. Iya. Kita senyum-senyum aja. Kenapa? Ini 3 hari juga pasti terungkap. Iya. Karena kan acak-acakan itu kayak yang biasa aja. Ternyata sulitnya minta ampun kan. Iya. Jadi Pak Indra, saya memiliki kesimpulan ini. Sepertinya tadi keterangan yang disampaikan oleh Pak Indra terkait kenapa tidak klarifikasi itu merupakan bukan hal yang penting menurut Pak Indra. Tapi sebetulnya menurut saya ada hal lain deh. Hal lain itu ya kalau misalkan Pak Indra jawab setuju, setuju aja. Kalau tidak setuju ya jawab tidak setuju ya. Sepertinya karena Bapak memiliki keyakinan yang sangat kuat sekali bahwa siapa akan menjadi tersangka di dalam kasus Subang. Enggak, emang saya mah enggak ke sana. Oh. Enggak, emang saya waktu